Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk hari ini dengan materi komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya. Di kemarin kita sudah berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Hari ini kita berbicara tentang komunikasi lintas budaya. Semakin semaraknya komunikasi lintas budaya, ini tidak terlepas dari semakin pesatnya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu juga karena kesempatan masuknya berbagai kegiatan bisnis dari satu negara ke negara lain di era globalisasi seperti sekarang ini semakin terbuka, sehingga komunikasi bisnis lintas budaya ini menjadi pokok bahasan yang semakin menarik. Nah, dalam komunikasi lintas budaya yang komunikasi bisnis lintas budaya, kemudian memahami budaya dan perbedaannya, dan komunikasi dengan orang berbudaya asing. Di samping itu, mengenai komunikasi bisnis lintas budaya ini berhubungan dengan daerah maupun negara lain yang memiliki budaya yang berbeda, bahasa, adat istiadat, nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Kita juga akan membahas tentang hambatan atau kendala, hambatan atau kendala yang muncul dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, setelah kita temukan apa yang menjadi kendala dalam komunikasi bisnis lintas budaya, juga menjadi salah satu faktor penting bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya tersebut. Ini semakin, saya katakan tadi, semakin semaraknya komunikasi lintas budaya tidak terlepas dari ini tadi. Nah, kita masuk ke pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara menjadi sangat penting artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis.
Nah, dengan adanya era perdagangan bebas dan globalisasi menimbulkan dampak semakin meluasnya berbagai produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa, sehingga seolah dunia ini tidak lagi terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. Dalam menyikapi era tersebut, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Nah, dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya ini menjadi sangat penting, artinya bagi terjadinya harmonisasi bisnis di antara pelaku bisnis. Singkat kata, dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin besarnya perkembangan teknologi komunikasi informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting artinya. Nah, setiap daerah atau wilayah atau negara tentu memiliki budaya sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, pemahaman terhadap budaya dan perbedaannya menjadi bahan yang sangat berharga ketika menjalin suatu kerjasama. Nah, apa itu budaya? Budaya ini adalah merupakan seperangkat nilai-nilai inti kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain, ya, dirinya serta orang lain. Nah, sebelum kita jauh membicarakan tentang komponen budaya, ya, tadi kita sudah bicara tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dan pengertian dari komunikasi lintas budaya. Misalnya saya katakan tadi bahwa komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Nah, sebagai contoh misalnya ya, di Indonesia yang salah satu negara yang sangat kaya dengan aneka macam budaya, yang merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki kekhasan budaya ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Seperti sebagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, yang ada bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka meyakini dan mempercayai ya, sesuatu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka, bagaimana mereka berpakaian dan bagaimana mereka memperlakukan suatu produk. Saya sebagai contoh misalnya, kalau seringkali Anda melakukan misalnya makanan lah, kuliner ya, yang paling tren ya, yang trendy itu kuliner misalnya, seperti kuliner. Antara budaya di Sumatera dengan budaya di Jawa, dalam penyajian kulinernya itu berbeda. So, kita ambil contoh saya sebuah rumah makan misalnya. Kalau orang Sumatera, ya, biasanya restorannya itu lebih kepada restoran yang siap saji, ya kan? Jadi tanpa harus menunggu lama ketika kita membutuhkan makanan, sudah tersedia apa yang menjadi kebutuhan, tinggal kita memilih. Tapi kalau misalnya di Pulau Jawa, nah kuliner di Pulau Jawa itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, yang membutuhkan waktu ya untuk mendapatkan makanan yang apa yang kita butuhkan.
Misalnya kalau kita mau makan di restoran Padang, kalau mau restoran Padang ala Sumatera, ya kita tinggal ambil saja, tinggal pilih, sudah dihidangkan semuanya. Misalnya kita menginginkan hidangan, atau ketika kita meminta lauk pauk atau sayur mayur yang kita inginkan, tinggal dipilih, tinggal sudah ada. Tapi kalau di restoran yang Jawa misalnya, Sunda misalnya, ya kan, misalnya Anda mau makan misalnya bebek slamet misalnya, atau juga misalnya kuliner misalnya makanan khas Jawa misalnya, ya kan, ayam panggang atau ikan bakar. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama Anda menunggu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, karena memang itu budaya. Jadi karena budaya yang terjadi di masyarakat situ. Jadi kalau orang Jawa terbiasa dengan sabarnya. Nah, kalau orang Sumatera ini kan tidak terkenal dengan sabarnya, pengen cepat, pengen segera gitu. Nah, kalau tidak memahami cara-cara atau budaya yang budaya yang dihadapi, misalnya kalau Anda makan di restoran Jawa, ala Jawa misalnya, pasti Anda pakai istilah GPL, kadang-kadang ada, nggak pakai lama ya, tambah menu yang satunya, apa menu satunya? GPL, nggak pakai lama. Kenapa? Karena di restoran yang seperti itu, ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Memang ikannya harus yang betul-betul masih segar betul, kemudian diolah, kemudian dimasak. Jadi butuh waktu. Jadi kalau tidak terbiasa dengan hal yang seperti itu, tentu akan menjadi masalah, ya kan? Akan menjadi masalah, akan menemukan masalah. Tapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa seperti itu, mengantisipasi seperti itu, tentu Anda tidak akan menghadapi masalah. Makanya ada cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi yang misalnya kita tidak terbiasa dengan hal yang seperti itu. Misalnya kita tidak mau menunggu begitu lama misalnya. Jadi kita misalnya memesan terlebih dahulu misalnya. Sebelum datang ke restoran tersebut, kita pesan lebih dulu. Jadi ketika kita nyampe ke restoran itu, untuk mengantisipasinya, ya, kita sudah memesan, dan begitu sampai kita sudah ada makanan yang kita inginkan tadi. Jadi tidak lama jadi jatuhnya menunggu. Nah, berbeda dengan kalau kita masuk ke restoran Padang misalnya, ya ala Sumatera tadi. Restoran Padang itu dia siap, semuanya sudah ada, ya kan? Tapi itu tadi berbedanya, ini sudah dimasaknya mungkin malam sudah dimasak, atau pagi baru sudah dimasak. Jadi sehingga makanan lauk pauk yang dihidangkan itu kondisinya tidak lagi hangat. Ada juga yang hangat, tapi tidak semuanya hangat. Jadi lebih banyak tidak hangat lagi karena memang sudah dimasak sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Nah, ini yang kalau tidak memahami budaya, ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa rumah makan tidak maju, tidak berkembang, rumah makan Padang di Pulau Jawa tidak berkembang, tidak booming begitu ya? Karena memang budayanya beda gitu loh. Nah, nih. Jadi kalau orang Padang penjualan di misalnya di Pulau Jawa, dia buka restoran di Pulau Jawa, tidak terlalu diminati, tidak terlalu digemari oleh masyarakat di sana. Yang menggemarinya itu paling pengunjung-pengunjung yang memang orang dari Pulau Sumatera, kebanyakan orang dari Pulau Sumatera yang menyukai hal yang seperti itu. Nah, kalau tidak memahami itu, Anda buka restoran di bisnis di Pulau Jawa dengan menggunakan cara Padang, nah lambat laun bisnis Anda akan mengalami kemunduran, ya kan? Begitu juga ketika orang Jawa yang tidak memahami pola budaya orang Sumatera, kalau ketika dia membuka restoran di Pulau Sumatera misalnya,
dengan cara Pulau Jawa, misalnya dengan yang lama seperti itu. Nah, ini juga tidak berkembang begitu pesat, ini tidak berkembang pesat. Nah, ini makanya itu sekarang masing-masing orang melakukan inovasi, melihat bisnis ini, mengembangkan bisnis ini, melakukan inovasi-inovasi cara-cara yang menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Contoh lain misalnya, orang Sumatera senang yang bersantan, senang yang pedas-pedas, sementara orang Jawa itu tidak suka yang pedas, apalagi orang Sunda misalnya, tidak suka pedas dan tidak suka yang bersantan. Mereka senang yang ya tidak pakai apa istilahnya rempah-rempah, lebih senang kepada yang ya istilahnya tidak terlalu banyak campurannya. Ya kan, kalau misalnya sebagai contoh misalnya, kalau di Sumatera itu namanya gulai, ya, kalau di Palembang itu kambing gulai, ya kan? Kalau di Jawa dia bukan kambing gulai, tapi bahannya sama-sama kambing. Apa itu namanya itu? Saya lupa itu namanya itu. Tengkleng apa ya? Tengkleng apa ya? Ada ya seperti ya tengkleng apa nah? Itu yang terkenal. Ya, kambing juga, tapi diolahnya tidak seperti kita mengolah gulai kambing yang di Palembang misalnya. Berbeda. Nah, itu kalau ditawarkan, produk itu ditawarkan dengan budaya yang seperti itu tidak terjual dengan banyak ya. Mungkin ada juga 1-2 orang yang membeli, tapi tidak banyak karena memang tidak sesuai dengan lidah atau budaya dari masyarakat tersebut. Nah, itu bagi para pelaku bisnis tadi yang saya katakan jadi dia harus memahami budaya di suatu daerah atau wilayah atau negara menjadi sangat penting. Artinya terhadap bagi pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini jadi itu yang harus dipahami, apalagi seperti sekarang dengan adanya era perdagangan bebas dan globalisasi ini ya semakin meluasnya berbagai produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi. Nah, seperti sekarang kita ya ada, kalau dulu sebelum perkembangan teknologi informasi itu begitu maju, berkembang pesat ya, orang melakukan komunikasi menggunakan media telepon ya, dimulai dari zaman dulunya dengan telepon engkol, kemudian telepon koin, baru telepon kabel gitu kan. Nah, terus berkembang, akhirnya ditemukanlah handphone. Nah, handphone itu awal-awalnya ya, karena memang telepon itu awal-awalnya hanya sebatas alat untuk melakukan komunikasi. Kemudian telepon itu merubah menjadi handphone. Nah, ketika handphone diperkenalkan, tidak hanya sebatas komunikasi, tapi juga bisa melakukan komunikasi, maksudnya lisan, tapi juga komunikasi tertulis, bisa SMS. Nah, seiring dengan perkembangan zaman globalisasi ini, produk ini semakin terus berkembang dan berkembang, tidak hanya untuk komunikasi lisan, tidak hanya sekedar SMS, tapi bisa melakukan, misalnya juga melakukan video call, ya kan? Nah, sampai seperti sekarang ini. Ini terkadang pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa, sehingga seolah dunia ini tidak lagi terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. Jadi seolah-olah kita ini antara kita dengan negara Arab Saudi itu seolah-olah dekat, begitu dekat, ya, tidak terlalu jauh. Bayangkan kalau di zaman dulu orang mau berangkat haji butuh beberapa
hari bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke Mekah. Nah, kalau sekarang kan tidak terlalu lama. Ini perkembangan dari teknologi dan teknologi komunikasi dan informasi. Orang mendapatkan informasi begitu cepat. Cuaca di Arab seperti apa, sehingga kalau mau berangkat haji kondisinya seperti apa, apakah dingin ataukah panas. Kalau dingin maka ketika sebelum berangkat harus mempersiapkan dulu berbagai macam pakaian yang tebal. Tapi kalau kondisinya panas mungkin tidak terlalu tebal, yang penting bisa menutupi dari sengatan matahari. Nah, itu semua ketika kita mendapatkan informasi-informasi itu, seolah-olah kita itu tahu kondisi yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Ini berkaitan dengan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, pada umumnya misalnya masyarakat di suatu negara yang memiliki musim salju, misalnya, dia akan mempersiapkan berbagai kebutuhan hidupnya sesuai dengan cuaca yang sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat. Nah, pada saat musim salju tiba, mereka memerlukan berbagai macam produk ya, yang sesuai dengan musimnya, misalnya produk jaket, ya, sweater, alat penghangat ruangan, sepatu untuk salju, misalnya sarung tangan untuk salju, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu produk-produk tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Wajar apabila harganya pada saat musim salju relatif mahal. Kan? Sebaliknya harganya di luar musim salju cenderung murah karena dijual dengan harga diskon atau obral, karena tidak ada lagi orang yang mau membeli misalnya pakaian jaket tebal ya, karena musimnya tidak lagi musim salju, musimnya misalnya musim panas atau sudah musim semi misalnya, kan tidak membutuhkan jaket yang tebal. Nah, begitu juga seperti kita di Indonesia kalau lagi musim hujan, ya kan, harga mantel apa ya, misalnya jas hujan ya, harga jas hujan mahal, harga payung mahal. Tapi ketika tidak terjadi hujan, lagi musim panas, kalau payung masih karena dibutuhkan juga. Tapi kalau jas hujan orang tidak butuh karena memang tidak lagi kondisi hujan seperti itu. Nah, sudah saatnya para pengambil keputusan ya, perusahaan besar untuk di era yang ditandai dengan semakin meluasnya berbagai produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi ini menyebabkan pertukaran informasi tadi di suatu negara ke negara lain semakin leluasa. Nah, dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, ini perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tanah air, baik di bidang manufaktur, eksplorasi maupun jasa, menggunakan beberapa konsultan asing. Untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Begitu juga sebaliknya, ya, perusahaan-perusahaan besar di tanah air juga ada yang mengembangkan bisnisnya di berbagai negara-negara lain. Nah, dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya ini penting artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis. Jadi bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Ini ada beberapa pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia yang sedang dijalin seperti kalau di negara Asia Tenggara itu ada namanya ASEAN, ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, kemudian
kawasan Asia Pasifik, misalnya ada CEFTA, misalnya APEC ya, APEC. Kemudian di kawasan Amerika Utara ada NAFTA, kemudian di kawasan Kanada CEFTA, Kanada Free Trade Area, kawasan Eropa Tengah CEFTA, ya, dan EFTA, LAFTA di Amerika Latin. Nah, semakin terbukanya peluang ini, perusahaan multinasional ya ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ini pengertian budaya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian budaya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Antara lain bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, ya, misalnya pengprograman, kolektif, ya, kemudian sistem sharing dan sebagainya. Adapun komponen budaya, ya, di budaya itu memiliki beberapa komponen. Ada budaya material, ada organisasi sosial, ada sistem kepercayaan dan keyakinan, dan estetika. Nah, menurut Lehman ya, budaya material itu dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi ini mencakup teknik ya, atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penduduk di negara-negara yang sudah maju dan mempunyai tingkat teknologi tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman akan lebih mudah mengadopsi teknologi yang baru daripada penduduk di negara-negara dengan tingkat teknologi yang rendah seperti di negara kita. Sangat sulit sekali untuk mengembangkan yang namanya teknologi. Ya. Kita baru mau buat mobil SMK ya, itu, atau mobil Timor zaman era Pak Soeharto itu ya. Komponennya masih bukan kita yang memproduksinya, komponen-komponennya masih mengimpor dari negara-negara lain, dari Jepang, dari Amerika dan sebagainya. Tapi kita hanya melakukan istilahnya komponen-komponen itu disatukan menjadi sebuah mobil, ya, memproses komponen itu menjadi sebuah kendaraan atau mobil. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu ekonomi dalam hal material ini. Ya, ekonomi dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, distribusi, konsumsi, cara pertukaran, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan kreasi. Nah, inilah budaya. Jadi kata orang itu kalau semakin tinggi teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin tinggilah budayanya. Jadi semakin maju negara tersebut. Begitu juga semakin stabil ekonomi masyarakatnya, semakin tinggi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, maka semakin berbudaya atau makin tinggi budaya masyarakatnya atau budaya negaranya. Ini berkaitan dengan budaya. Jadi komponen budaya itu bisa menunjukkan dari segi materialnya, jadi dari sisi teknologi dan bisa di ekonomi. Kemudian yang kedua, komponen budaya atau organisasi sosial. Organisasi sosial ini institution ya, social institution ya, dan pendidikan. Ini adalah lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Jadi mengorganisir kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan orang lain, dan juga mengajarkan perilaku yang dapat diterima
oleh generasi berikutnya. Nah, kedudukan pria dan wanita misalnya dalam suatu masyarakat, keluarga, kelas sosial, dan kelompok umur dapat ditafsirkan secara berbeda, berlainan dalam setiap budaya. Jadi kalau pada masa lalu misalnya, masyarakat tertentu, kaum wanita cenderung memiliki posisi yang sangat rendah ya dulu, sangat rendah atau lemah daripada pria dalam hal menuntut pendidikan. Misalnya kaum wanita mendapat perlakuan yang diskriminatif ya, mereka dianggap tidak perlu bersekolah ya hingga jenjang yang tinggi, karena nantinya mereka juga ujung-ujungnya ya, mereka menjadi ibu rumah tangga. Nah, jadi pelayan di dapur istilahnya kalau ibu rumah tangga. Nah, namun kini anggapan itu seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Pria dan wanita memiliki kedudukan yang seimbang, ya, yang sama dalam meniti karir masing-masing. Ada istilah zaman Kartini dulu, emansipasi wanita. Tapi yang perlu dipahami oleh wanita, para wanita, juga jangan sampai kebablasan, ya kan? Karena wanita itu bagaimanapun ada kodratnya sebagai wanita. Jadi jangan lupa dengan kodratnya sebagai wanita. Khawatirnya nanti karena tadi ingin melampaui budaya tadi, akhirnya membalikkan sebuah budaya, ya. Mestinya yang cari nafkah suami, nah karena itu tadi wanita menuntut emansipasi, akhirnya yang mencari nafkah wanita, yang jadi ibu rumah tangganya suami. Nah, itu salah. Jadi membalikkan budaya, itu kesalahan dalam memahami budaya. Jadi tetap dia harus paham tentang kodratnya sebagai wanita. Jadi dia sebagai wanita adalah seorang ibu, sebagai pendamping suami, dia memahami itu kodratnya. Jangan sampai melebihi batas-batas budaya. Kemudian sistem kepercayaan dan keyakinan. Ya. Sistem kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai yang ada di masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya. Bagaimana mereka memandang hidup dan kehidupan ini? Jenis produk yang mereka konsumsi dan cara bagaimana mereka membeli suatu produk, bahkan jenis pakaian yang dikenakan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan bacaan yang dibaca setiap harinya. Sebenarnya juga tidak terlepas dari pengaruh yang kuat atas keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya. Jadi kepercayaan, ya, ada orang yang mempercayai akan hal-hal, lalu memakai kalau pakaiannya hitam karena dia meyakini dengan akan hal-hal mistik yang berbau mistik, maka selalu pakainya hitam-hitam misalnya kan, ya. Ada yang misalnya keyakinan cara bagaimana misalnya mereka mengkonsumsi, misalnya cara mereka kan ada berbeda, ada yang masih meyakini misalnya makannya dengan tangan, atau ada yang meyakini sudah menggunakan sendok atau garpu. Akan ada yang sudah makannya dengan pisau misalnya kan. Itu cara budaya yang semakin kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki masing-masing, ya. Jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau di India mereka tidak mau mungkin memakan sapi karena sapi itu dewa bagi mereka, daging sapi. Kan itu keyakinan, karena keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa sapi itu adalah merupakan dewa, maka mereka tidak memakan daging sapi atau memakan daging sapi, karena kepercayaan mereka seperti itu. Kemudian estetika, ini berkaitan dengan seni. Estetika ini dongeng atau hikayat, ya, hikayat musik, drama misalnya, dan tari-tarian. Nah, nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat
dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar. Jadi agar pesan yang disampaikan ini mencapai sasaran yang efektif, yang tepat. Sebagai contoh sederhana misalnya, ya, di kalangan masyarakat Barat ada yang beranggapan bahwa angka 13, ya, angka 13 adalah angka yang akan membawa kesialan atau ketidakberuntungan. Makanya kalau hotel-hotel yang berala Barat, ya, biasanya tidak ada lantai 13-nya, tidak ada kamar 13-nya. Jadi kalau dia kamar 12, terus 14A, kemudian kamar 14B, itu untuk menggenapkan jumlah kamarnya, ya kan? Atau dia tidak langsung tidak memakai lantai 13 misalnya, langsung lantai 15 atau 14 atau 14A, 14B, nah, seperti itu. Yang itu orang Barat, karena menurut orang Barat kalau misalnya 13 itu adalah sial. Jadi estetika ya, berkaitan dengan dongeng, mungkin hikayat pada masa lalu, mungkin mereka meyakini itu. Ada juga contoh lain, misalnya angka 4. Misalnya angka 4 yang bagi orang Jepang diartikan sebagai simbol kematian. Nah, oleh karenanya orang Jepang tidak mau menggunakan nomor 4 yang dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan shi. Nah, komponen budaya yang lainnya ini adalah bahasa, ya. Selain estetika, sistem kepercayaan dan keyakinan, organisasi sosial dan budaya material, ada estetika, adalah bahasa. Bahasa ini adalah suatu cara yang digunakan seorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu komponen budaya yang paling sulit dipahami dengan benar. Sehingga melalui bahasa orang dapat memperoleh empati dan simpati dari orang lain. Nah, untuk dapat memahami bahasa asing secara baik dan benar diperlukan ketekunan, kesabaran, dan latihan yang cukup. Ya, kalau sering pakai bahasa asing terus, ya kan, misalnya baik bahasa Inggris, bahasa Perancis, atau bahasa yang lain, semakin sering kita pakai, maka semakin lama kita akan bisa memahami bahasa itu. Ini terkait dengan komponen budaya. Kemudian tingkatan budaya. Terdapat 3 tingkatan budaya, ada budaya formal, ada informal, ada teknis. Ya, kalau budaya formal itu sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, bersifat formal, ya, dari generasi ke generasi berikutnya, dan itu bersifat formal, resmi. Nah, dalam dunia pendidikan, tata bahasa Indonesia adalah termasuk salah satu budaya tingkat formal yang mempunyai suatu aturan yang bersifat formal, ya. Sebagai contoh, misalnya sebuah kalimat sebaiknya terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Contoh lainnya, misalnya ketika seorang tamu masuk ke ruang pimpinan atau lainnya, ya, maka pada umumnya ia akan mengetuk pintu dulu, ya, atau mengucapkan salam. Nah, ketika dipersilakan masuk, ya, ke ruangan, baru masuk ruangan. Atau misalnya contoh kendaraan, ya. Nah, kalau di negara kita, di Indonesia, selalu menggunakan jalur lajur, maksudnya lajur jalan sebelah kiri, lajur kiri, ya, lajur kiri. Kecuali mau mendahului, ya, dapat dari sebelah kanan. Jadi kalau misalnya mendahului dari sebelah kiri itu salah, ya kan? Karena sebelah kiri itu bukan
lajur sebelah kiri itu yang memang lajur sesungguhnya. Tapi kalau Anda mengendarai di lajur kiri mau lambat, jangan pula menggunakan lajur kanan. Kalau Anda mau mengendarai kendaraan lambat, jangan menggunakan lajur kanan. Anda harus menggunakan lajur kiri, ya kan? Nah, kalau lajur kanan gunanya untuk mendahului. Itu kalau di negara kita, Amerika Serikat, yang digunakan itu adalah jalan sebelah kanan. Nah, itu contoh ya, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, bersifat formal, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi formal, diformalkan. Jadi kalau ada orang yang mobilnya saja kan pasti kalau setirnya sebelah kiri, ya sebelah kanan, ya sebelah kanan, ya. Kalau ini sebelah kiri, kalau dia menggunakan lajur kanan, itu bedanya. Kita misalnya juga dimensi pengukuran waktu, misalnya ya, ada satuan jam, menit ya, detik, mulai dari detik, menit, jam, gitu ya, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, ini satuan-satuan. Ya. Jadi kalau menggunakan itu merupakan bagian dari budaya tingkat formal. Kemudian ada budaya yang tingkatnya informal. Nah, tingkatan budaya ini biasanya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi melalui apa yang dilihat, didengar, kemudian dipakai, dilakukan tanpa mengetahui asal-usulnya. Ini budaya. Sebagai contoh misalnya, mengapa seseorang bersedia dipanggil dengan nama julukan, bukan nama aslinya? Nah, hal ini dilakukan karena dia tahu. Karena ia tahu bahwa teman-temannya biasa memanggil namanya dengan nama julukan tersebut. Misalnya namanya Victor, ya Victor Huta Barat misalnya nama. Tapi dipanggil Cuy, nah, kan gitu kan? Atau dipanggil Mat, kan jauh. Namanya Victor Huta Barat, tapi dipanggil Mat. Nah, mungkin ada sesuatu yang pada saat itu yang tidak kita ketahui asal usulnya ngapa dipanggil Mamat, itu loh. Padahal namanya bukan Mamat, itu Mat. Nah, tidak, kita tanpa mengetahui, jadi kita terbiasa orang akhirnya informal, secara informal, ya. Atau misalnya lagi yang sering kali terjadi sampai sekarang ini, ya. Kalau undangan rapat, sama seperti kita, undangan rapat yang akan dimulai jam 8, tetapi dalam prakteknya rapat baru dimulai jam 8.30 hingga jam 9 misalnya. Ini biasanya lebih dikenal dengan istilah jam karet alias molor ya, molor. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, para peserta rapat tidak pernah datang rapat tepat pada waktunya atau molor. Jadi kalau diundang jam 8 biasanya orang ini datangnya 8.30 atau jam 9. Nah, karena sudah terbiasa seperti itu ya, sudah terjadi ya seperti itu, ini menjadi membudaya. Jadi membudaya. Jadi kalau ngundang orang itu sekarang dibuat jam 8, padahal mulainya jam 9. Atau ulangan jam 8, mulainya jam 10. Apalagi seperti sekarang pengantenan, misalnya undangan penganten, ya kan? Undangan jam 10 atau jam 11. Kenapa? Nunggu undangan rame dulu. Nah, ditunggu sampai jam 10. Belum penuh-penuh, belum mulai-mulai. Ternyata para undangan juga berpikir lain. Dia berpikir, datangnya kaget datangnya jam 11:30 saja lah, pas mau makan. Karena pasti orang datangnya rata-rata. Nah, pola pikir ini
Ini siapa yang memulai seperti ini nggak tahu, tidak tahu, tidak tanpa kita ketahui asal usulnya. Tapi ini terus menerus menjadi membudaya, ya. Ini setiap hajatan misalnya ya, ada janur kuning misalnya. Nah, siapa yang memulai menggunakan janur kuning itu nggak tahu. Tapi kan biasanya kalau ada hajatan, tapi kalau sekarang kan sudah nggak pakai lagi. Kalau dulu kan masih hajatannya itu kalau sunatan atau pernikahan biasanya kan di rumah-rumah. Makanya biasanya sebagai tanda ada pernikahan, ada resepsi, dipasang di depan jalan rumahnya, masuk rumahnya atau lorongnya itu dipasang misalnya janur kuning sebagai tanda. Ya kan ada lagunya, itu kan. Bukan ada pepatah sebelum janur kuning, ya kan? Ini berarti masih milik bersama, itu kira-kira itu ya pepatahnya. Itu udah. Kemudian teknis. Nah, teknis ini adalah merupakan tingkatan berkaitan dengan bukti-bukti atau aturan-aturan merupakan hal yang penting. Ya. Pada tingkat formal pembelajaran dalam bahasa budaya mencakup pembelajaran pola perilakunya, sedangkan pada tingkatan teknis aturan-aturan disampaikan secara logis dan tepat. Matematika adalah salah satu contoh yang sangat logis, sehingga suatu kegiatan tertentu dapat diprediksi waktunya secara tepat. Seperti kapan suatu kegiatan akan dimulai. Itu sudah bisa diprediksi kapan mau dimulainya. Jadi mengenai tingkatan budaya. Sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita lanjut. Belum ada, Pak. Ada yang mau tanyakan? Belum? Nadila, ada? Indah? Tidak, Pak. Belum. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kalau belum kita lanjut dulu. Perbedaan budaya ya, perbedaan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, halo? Halo, ada yang mau tanya? Silakan. Belum ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang akan selalu berhubungan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Di samping itu, orang juga berbeda dalam hal suku, agama, etnis, ras, ya, pendidikan, usia, pekerjaan, status, dan jenis kelamin. Nah, perbedaan berbagai macam latar belakang budaya yang ada akan mempengaruhi cara seseorang mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan-pesan kepada orang lain. Ada yang masuk? Ada yang bermasuk ya? Dalam era globalisasi, ketika banyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnis, misalnya di Indonesia, diperlukan pemahaman yang benar-benar baik terhadap budaya dalam suatu negara. Nah, perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, kemudian
pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Nah, nilai-nilai sosial misalnya, secara umum orang-orang Amerika berpandangan bahwa uang akan dapat mengatasi semua masalah, jadi berbagai masalah. Itu budaya Amerika. Jadi orang Amerika menganggap uang itu adalah segala-galanya. Ya. Jadi dewa dianggap sebagai sebuah dewa. Jadi kekayaan yang diperoleh dari usahanya sendiri merupakan sinyal yang menyatakan bahwa orang itu superior. Ya. Semakin kaya seseorang itu semakin superioritas dia. Dan orang bekerja keras lebih baik daripada yang tidak bekerja, jadi tidak bekerja keras. Nah, mereka juga benci terhadap kemiskinan. Di orang Amerika, budaya Amerika, dia benci dengan kemiskinan dan menghargai kerja keras. Nah, di Indonesia khususnya orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Ya, sementara ada kecenderungan bahwa nilai-nilai gotong royong mulai memudar di daerah perkotaan dengan semakin tingginya sikap individualitas. Ya, kita bisa Anda lihat itu nilai-nilai sosial. Cobalah apalagi kalau di perumahan-perumahan, ya, perumahan komplek lah bahasa kerennya. Anda lihat nilai-nilai sosial. Jadi kalau Pak RT mengajak bakti sosial, gotong royong misalnya, sulit sekali menggerakkan. Nah, bahkan ada yang cenderung ya memberikan, ya dinilai dengan uang sajalah, kasih uang sajalah, atau udah Pak RT kasih upah dengan orang lain sajalah untuk bersihan, nggak usahlah kita gotong royong. Nah, jadi diukur dengan uang. Padahal kerja atau gotong royong itu ada nilai-nilai sosial yang terkandung, yaitu paling tidak nilai silaturahim, ya kan, itu yang dikandung. Kemudian peran dan status, budaya menuntut peran yang ada yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa. Ya, apa yang mereka komunikasikan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Ya, sebagai contoh misalnya di negara-negara yang sedang berkembang, ya, negara-negara yang sedang berkembang seperti kita, peran wanita dalam dunia bisnis masih relatif lemah. Ya. Sementara itu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, peran wanita di dunia itu bisnis sudah cukup kuat di dunia bisnis. Jadi tidak jarang di Amerika itu banyak yang memimpin sebuah usaha atau perusahaan itu adalah para wanita. Nah, karena itu tidaklah mengherankan kalau seorang bisnis wanita di negara-negara yang tadi maju menduduki posisi-posisi penting dalam suatu bisnis. Begitu pula dalam hal konsep status yang cara pandangnya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi kebanyakan status para eksekutif di Amerika Serikat dilihat dari simbol-simbol yang bernuansa materialistik. Ya. Status sebagai seorang eksekutif ditandai dengan ruang sudut kantor yang luas, karpet mahal, meja kerja eksklusif, dan sejumlah aksesoris yang menarik. Sementara kalau di negara Prancis, status seorang eksekutif dilihat dari ruang kerja di tengah-tengah suatu area terbuka yang dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang lebih rendah. Di Indonesia, status seorang eksekutif dapat dilihat dari
penataan ruang kerja yang terkesan lux ya, dan beberapa mewah jenis kendaraan yang digunakan. Jadi kalau misalnya pakai Alphard, nah itu berarti wah ini bos ini berarti ya. Tapi kalau dia pakai Avanza atau pakai Pak Aila, Agia, ya kan, masa bos pakai air gitu kan? Nah, itu status kalau di Indonesia itu lihat mobilnya bos ini pimpinan. Padahal belum tentu. Bisa jadi anak buahnya yang bawa Pajero, bosnya bawa Kijang Innova, ya kan? Jadi. Dan pengambilan keputusan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, ini para eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil keputusan. Menurut mereka itu bahasa daerahnya itu time is money ya. Jadi lain halnya di Amerika Latin dan Jepang, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncaknya berjalan lambat dan bertele-tele, ya santai mereka itu kalau di Jepang. Jadi tidak perlu cepat-cepat. Yang penting teliti. Kemudian konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga, ya, sebenarnya time is money tadi, untuk menghemat waktu. Jadi para eksekutif Amerika, Jerman misalnya ya, membuat rencana bisnis secara efisien untuk memusatkan perhatian pada tugas tertentu pada periode tertentu. Karena itu waktu sangatlah terbatas. Mereka cenderung langsung menuju pada pokok persoalan, to the point misalnya. Nah, hal ini berbeda dengan eksekutif di Amerika Latin dan Asia, ya, termasuk kita, yang umumnya memandang waktu relatif luas, fleksibel. Jadi menurut mereka menciptakan dasar-dasar hubungan bisnis lebih penting daripada sekedar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau di negara Asia, khususnya negara kita, ya masih ada besok lah, nanti tidak usah cepet-cepet, besok masih bisa. Udah besok lagi masih bisa, kan? Masih ada waktu, nah, kira-kira begitu. Jadi konsep waktunya ya. Jadi kemudian konsep jarak komunikasi, sebagaimana masalah waktu tadi, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Jadi ketika melakukan pembicaraan bisnis, di para eksekutif Amerika dan Kanada ini menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara. Namun bagi para eksekutif Jerman atau Jepang, jarak komunikasi tersebut dirasakan kurang dekat. Jadi untuk melakukan pembicaraan bisnis dengan jarak komunikasi yang relatif dekat. Tapi kalau di Kanada cenderung menjaga jarak agak jauh dalam melakukan pembicaraan bisnis. Kemudian konteks budaya. Jadi salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan oleh konteks budaya. Itu termasuk ini bahasa tubuh misalnya. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dalam berkomunikasi lintas budaya. Seringkali orang perlu mewaspadai antara kata yang diucapkan dengan gerakan-gerakan tubuhnya, ya, agar dapat diketahui apa maksud yang sebenarnya. Sebagai contoh misalnya sinyal tidak. Tidak, kalau orang Amerika Serikat dan Kanada itu menyatakan tidak itu dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, sementara orang Bulgaria dengan menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah. Sedangkan orang Sisilia dengan mengangkat bahu ke atas. Nah, sementara orang Indonesia dengan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, contoh lain misalnya, kalau membungkukkan badan misalnya. Yang banyak dilakukan oleh orang Jepang dapat dipandang oleh orang Amerika Serikat sebagai sikap menjilat. Senyuman yang diartikan sebagai adanya kemajuan yang baik ya, dalam pandangan orang Inggris.
Skandinavia, misalnya Jerman, ya, sebagai rasa malu atau marah oleh orang Jepang. Kalau orang Jepang itu kalau senyum marah. Perilaku sosial, apa yang dianggapnya sopan di suatu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara yang lain. Misalnya di negara-negara Arab, memberikan suatu hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan. Namun tidak mengapa jika hadiah tersebut diberikan untuk anak-anaknya. Di Jerman, memberikan bunga mawar merah kepada wanita dianggap sebagai suatu undangan yang romantis. Tapi menjadi tidak baik jika dikaitkan dengan hubungan bisnis dengannya. Kemudian perilaku etis, yang etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Jadi beberapa perusahaan diharapkan membayar sejumlah uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintahan. Nah, pembayaran tersebut dianggap sebagai hal yang rutin, sementara untuk bagian negara-negara Amerika Serikat dan Swedia itu dikategorikan sebagai bentuk tindakan suap, ya, suap, sehingga tidak etis dan ilegal. Perbedaan budaya perusahaan, budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Seorang tidak dapat mengatasi berbagai hambatan bahasa dan budaya secara sempurna, tapi akan mudah berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda bila bisa bekerja secara efektif dengan orang. Bila bisa bekerja sama ada di dalamnya. Jadi cara seperti itu akan mempermudah seorang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian komunikasi dengan orang berbudaya asing. Jadi ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seorang akan dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Lagi pula ketika merencanakan untuk tinggal di negara lain atau di tempat lain, di wilayah lain, tentu juga harus mempersiapkan diri yang paling tidak menguasai bahasa yang ada di negara tersebut atau di daerah tersebut. Di samping itu juga, ya, jika tinggal di negara lain, alangkah baiknya orang tersebut juga sedikit banyak mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Di samping belajar bahasa, juga harus membaca buku dan artikel tentang budaya asing, ya. Jadi menanyai secara langsung kepada mitra, ya, usahakan agar kita berkonsentrasi belajar pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sejarah budaya, agama, politik, dan nilai-nilai dan adat istiadat. Ya, sebagai contoh misalnya ini, ya, di Spanyol misalnya, orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai dengan 7 ayunan. Bayangkan, kalau di Spanyol itu berarti kita kalau mau salaman paling tidak 5 sampai 7 ayunan. Nah, kalau belum sampai 5 sampai 7 ayunan kita sudah melepaskan, ya, jabat tangan, ini justru dianggap sebagai suatu bentuk penolakan. Nah, sementara di negara lain misalnya Perancis, ya, berjabat tangan itu cukup dengan hanya 1 kali ayunan atau gerakan. Nah, juga misalnya lagi, jangan memberi hadiah minum-minuman beralkohol di negara-negara Arab. Sudah jelas, ya, negara-negara Arab. Padahal orang Arab itu, orang-orang di negara Arab tuh hobi juga minum minuman yang beralkohol, tapi mereka tidak minumnya di negara mereka. Mereka justrunya minumnya di negara lain. Tapi di negara Arab mereka tidak mau karena itu budaya.
Karena kan di negara Arab meminum minuman beralkohol itu haram hukumnya, makanya mereka tidak. Tapi ketika mereka berada di negara lain, dia maka menyesuaikan justru. Nah, itu budaya. Di Pakistan atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, jangan heran kalau misalnya di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis, mereka minta izin keluar untuk menunaikan ibadah sholat. Karena setiap Muslim wajib sholat 5 waktu kali dalam 1 kali sehari. Nah, misalnya juga Anda dianggap menghina tuan rumah jika menolak tawaran makanan atau minuman atau setiap bentuk kebaikan di negara-negara Arab. Jadi kalau Anda ke Arab ditawari makanan, minuman, tidak boleh nolak, minimal makan sedikit jadilah gitu loh. Walaupun Anda tidak selera kalau misalnya. Namun Anda juga jangan cepat-cepat menerima segala bentuk tawaran tersebut. Jadi kalau mau menolak suatu tawaran, tolaklah dengan cara-cara yang sopan. Kemudian tekankan usia perusahaan Anda ketika berhubungan bisnis dengan pengusaha di Jerman, Belanda, dan Swiss. Jadi semakin lama usia usaha kita itu, nah menurut orang Jerman atau Belanda atau Swiss berarti usaha kita itu survive, bisa bertahan. Jadi ketika perusahaan itu lama, perusahaan itu tahan, memang bagus berarti. Konotasinya begitu. Nah, ada beberapa tips yang berguna ketika Anda melakukan perjalanan misalnya bisnis, ya. Misalnya tunjukkan suatu penghargaan belajar bagaimana suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata dan sejenisnya dalam berbagai budaya berbeda. Mengirim pesan yang jelas, membuat sinyal verbal dan nonverbal yang jelas dan konsisten. Ya. Tingkatkan kepekaan budaya Anda, belajar tentang berbagai kebiasaan dan praktik sehingga seorang perlu waspada terhadap potensi munculnya salah komunikasi. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Materi kita hari ini, silakan. Ya. Mau nanya? Jangan tak ada nanya, silakan nanya. Yang tidak jelas, yang belum bisa dipahami, silakan. Mari. Ajeng, ada Ajeng. Ajeng? Iya, Pak. Ya, Ada yang mau ditanya? belum, Pak. Ajeng orang mana? Morenin, Pak. Morenin. Nah, apa yang Anda ketahui tentang budaya di Morenin? Kebiasaan apa misalnya yang Anda ketahui? Kebiasaan. Yang ternyata di tempat lain itu tidak berlaku misalnya. Apa kira-kira yang pernah Anda alami? Apa kira-kira? Budaya berkaitan budaya. Kalau Muara ini, kalau Muara ini, ya apa tuh? budaya misalnya yang pernikahan cak itu, Pak. Kan Pernikahan, di ya budaya. Iya, ada itu acara apa yang namanya tangkap-tangkapan pakai kain itu, nah, Pak. Kalau di Jawa kan enggak kate. Berbuat selendang ya begitu ya? Iya. Selendang berputar itu budaya zaman dulu itu tuh ya. Masih apa itu budaya itu? Masih, Pak, sampai sekarang ada yang masih ya? Masih. Ya. Iya. Ya.
Di negara lain, di daerah lain ada juga, kalau di Sumatera ini masih ada tuh, ada juga yang seperti itu. Tapi sudah mulai jarang dipakai ya. Iya, Pak. Katri Prihatin. Iya, Pak. Katri orang mana, Kat? Orang Oki. Oki. Nah, di Oki itu ada budaya yang tidak dimiliki di tempat lain. Tapi kalau tempat Catri, Katri kalau menurut Oki mana? Kayak Agung. bukan, Pak, di Pampangan. Oh, di Pampangan. Ya, kalau menurut Catri di tempat Catri itu masih biasa aja, nggak ada yang lebih menonjol budayanya itu. Kalau sekarang, Itu ya, masih Iya. biasa-biasa, tidak ada yang ya menonjol. seperti ya biasa kalau di Palembang di itu. Ya ada budaya yang tidak ada di daerah lain yang biasa diadakan di Pampangan itu, misalnya apa misalnya, ada juga itu. Berarti kalau misalnya di Oki itu di Kayu Agung. Nah kalau di dulu tapi ini ya, nggak tahu kalau sekarang adat istiadat di Kayu Agung. Jadi kalau yang melamar itu justru wanita yang menyediakan kalau di Kayu Agung. Jadi hampir sama dengan kalau di Padang itu, di Sumatera Barat itu Pariaman. Nah ya, di Padang Pariaman itu orang kalau laki-laki menikah dengan wanita di Kayu Agung, misalnya orang situ, nah dia tidak perlu banyak-banyak menyediakan apa-apa. Jadi segala sesuatu sudah disediakan oleh keluarga dari wanita. Misalnya ada yang dari keluarganya itu menyediakan lemari segala macam. Jadi ya boleh dikatakan laki-laki itu tidak perlu apa istilahnya ya, susah-susah menyediakan perlengkapan rumah tangganya ya. Tapi di dalam budaya kalau di Pariaman itu ya misalnya seperti di daerah Sumatera Barat itu, kalau harta itu jadinya harta milik si wanita sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya mereka berpisah, harta itu harta milik si wanita. Dulu kononnya seperti itu, tapi saya lebih jelasnya kurang paham ya. Kira seperti itu gambarannya, itu budaya. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya Anda laki-laki, ya kalau laki-laki enak misalnya ketemu. Kalau dia yang perempuan, itu kan dia yang harus menyediakan budaya. Itu budaya. Boleh dikatakan kalau istilahnya seperti itu. Yang lainnya, kira-kira Febri, Agung, ada seperti kalau di kita di Sumatera ini, kalau misalnya kalau saya seperti di Oku Timur misalnya, Komering gitu ya. Adat di Komering itu kalau wanita sudah menikah, sudah dipinang, itu harus ikut suami, ikut suami, jadi dibawa ke rumah suami, ya, orang tua suami. Jadi bukan suami yang ikut wanita, itu kan budaya. Karena itu dilamar, ya. Budaya. Oke, masih banyak budaya-budaya yang lain yang berkaitan ini, terutama ini budaya berkaitan dengan komunikasi bisnis ya, berkaitan dengan komunikasi bisnis, berkaitan bisnis. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, antara satu wilayah dengan wilayah lain itu memiliki perbedaan bisnis, ya. Ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang menjadi sebuah kepercayaan, ya, kebudayaan itu menjadi salah satunya betulnya kepercayaan, adat istiadat dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian pertemuan kita ini. Masih ada?
Arisman Asentin, Azahra Gianisa Sidi, ada? Ada, Pak. Apa adanya Azahra? Belum masuk Azahra ini tadi. Ada yang mau ditanyakan Azahra? Tidak ada, Pak. Oh, sudah tahu ya? Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Bapak. Terima kasih, Pak. Bapak.